Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gita Faiza, mahasiswa program studi akuntansi eksekutif di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai bisnis model Canvas dari perusahaan Superindo sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah perencanaan bisnis yang diampu oleh Bapak Agus Purnomo Sidi. Superindo adalah salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang telah berhasil membangun jaringan toko yang luas dan mendapat kepercayaan konsumen. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 9 elemen dari BMC. Mari kita mulai dengan profil singkat Superindo. PT Lion Superindo atau yang biasa dikenal dengan Superindo adalah jaringan supermarket terkemuka di Indonesia. Berdiri sejak 1997. Didirikan oleh Delhaize Group dan Salim Group dengan kantor pusat Jakarta Selatan. Superindo beroperasi di sektor retail, menyediakan kebutuhan sehari-hari. Sebagai bagian dari Ahold Delhaize, Superindo unggul dalam manajemen rantai pasokan dan kualitas global. Hingga Juli 2020, memiliki 183 toko, termasuk 6 gerai Superindo Express di Pulau Jawa dan Sumatera bagian selatan. Superindo fokus pada produk berkualitas, harga terjangkau, inovasi, dan layanan yang ramah. Pada 2019, Superindo memiliki sekitar 8.000 karyawan. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi websitenya. Nah, berikut adalah peta BMC Superindo yang telah saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis saya terkait 9 elemen BMC pada Superindo. Yang pertama, value proposition. Superindo menawarkan nilai utama kepada pelanggannya melalui berbagai aspek yang membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih mudah, nyaman, dan memuaskan. Berikut hasil analisisnya. Produk berkualitas dengan harga terjangkau, lokasi toko yang strategis, beragam pilihan produk yang lengkap mulai dari bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, produk kebersihan, hingga produk kecantikan. Selain itu, pelayanan ramah dan efisien. Layanan pelanggan yang baik adalah salah satu prioritas utama Superindo. Selanjutnya, keamanan dan kebersihan, dan program keanggotaan atau promosi. Jadi, Superindo memiliki berbagai program keanggotaan yang memberikan keuntungan khusus bagi pelanggan setia, seperti diskon eksklusif, penawaran spesial, dan poin reward yang dapat ditukarkan. Nah, yang terakhir, inovasi dan layanan digital Superindo. Superindo menyediakan layanan e-commerce dan pengiriman online. Tujuannya untuk memudahkan pelanggan yang lebih memilih berbelanja dari rumah. Aplikasi mobile dan platform online Superindo mempermudah akses informasi tentang produk dan promosi. Nah, dengan kombinasi dari berbagai proposisi nilai ini, Superindo berhasil menarik dan mempertahankan basis pelanggan yang luas dan setia, menjadikannya salah satu supermarket pilihan utama di Indonesia. Elemen kedua, yaitu customer segments. Superindo melayani berbagai segmen pelanggan yang berbeda dengan fokus pada kebutuhan mereka sehari-hari. Berikut adalah segmen pelanggan utama yang dilayani oleh Superindo. Pertama, ada konsumen rumah tangga. Segmen terbesar terdiri dari individu dan keluarga yang berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Mereka mencari produk berkualitas dengan harga terjangkau, seperti bahan makanan segar, kebutuhan rumah tangga, dan produk kebersihan. Yang kedua, ada keluarga. Keluarga dengan anak-anak membutuhkan berbagai produk, mulai dari makanan sehat, kebutuhan sekolah, hingga produk perawatan keluarga. Yang ketiga, ada profesional muda. Maksudnya yaitu individu yang bekerja dan memiliki sedikit waktu untuk berbelanja, mencari kemudahan dan efisiensi. Mereka cenderung memilih toko yang menyediakan produk lengkap dengan lokasi strategis dan layanan cepat, serta bisa delivery order. Yang keempat, ada UMKM.
Pengusaha kecil yang membutuhkan pasokan bahan baku dan produk untuk mereka, seperti warung makan, toko kelontong, dan bisnis kecil lainnya. Mereka akan mencari produk dalam jumlah besar dengan harga grosir yang kompetitif. Yang kelima, ada mahasiswa dan pelajar. Mahasiswa dan pelajar yang tinggal di dekat gerai Superindo membutuhkan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Superindo menyediakan produk-produk yang sesuai dengan anggaran mereka, serta promosi yang menarik bagi segmen ini. Nah, yang keenam ada lansia. Lansia ini biasanya membutuhkan produk kesehatan, makanan sehat, dan produk perawatan diri. Mereka mencari toko yang menyediakan produk berkualitas dan layanan yang membantu. Dengan melayani berbagai segmen pelanggan ini, Superindo mampu menarik dan mempertahankan basis pelanggan yang luas dan beragam. Superindo memastikan bahwa setiap segmen mendapatkan nilai terbaik dan pengalaman berbelanja yang memuaskan. Elemen yang ketiga yaitu distribution channels. Saluran distribusi Superindo ada dua macam. Yang pertama, saluran distribusi secara langsung. Ada toko fisik, lebih dari 170 gerai Superindo yang tersebar di berbagai lokasi strategis di Indonesia. Yang kedua, ada e-commerce dengan pengiriman online, platform e-commerce yang memungkinkan pelanggan untuk berbelanja secara online dan menerima pengiriman ke rumah. Selanjutnya, ada saluran distribusi tidak langsung, yaitu grosir dan penjualan langsung. Layanan grosir dan penjualan langsung yang dikhususkan untuk pengusaha kecil dan UMKM. Selanjutnya, untuk saluran komunikasi Superindo, ini juga terbagi menjadi dua, yaitu saluran komunikasi langsung, bisa melalui iklan langsung melalui media cetak, radio, dan televisi. Bisa juga melalui promosi di gerai-gerai Superindo, penempatan produk yang strategis, dan display promosi di dalam toko. Nah, selanjutnya saluran komunikasi tidak langsung, yaitu bisa melalui digital marketing, seperti penggunaan media sosial, situs web, dan aplikasi mobile untuk berinteraksi dengan pelanggan dan menyampaikan informasi tentang promosi produk baru dan layanan. Bisa juga melalui email marketing, pengiriman email ke pelanggan yang berlangganan untuk memberikan penawaran khusus dan informasi terbaru. Elemen yang keempat ada customer relationship. Berikut analisisnya. Pelayanan pelanggan yang ramah dan profesional. Selanjutnya, program keanggotaan dan loyalty. Program ini dirancang untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian, komunikasi berkesinambungan. Melalui email, media sosial seperti Instagram, dan aplikasi mobile, Superindo menjaga komunikasi terus-menerus dengan pelanggan. Superindo juga aktif mengumpulkan umpan balik dari pelanggan melalui survei kepuasan, kotak saran di gerai atau platform online. Kemudian, penanganan keluhan dan masukan. Perusahaan ini memiliki prosedur untuk menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Mereka menghargai masukan dari pelanggan untuk terus-menerus memperbaiki layanan dan pengalaman berbelanja. Nah, melalui pendekatan ini, Superindo berusaha membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan, memastikan setiap interaksi dengan mereka memberikan nilai tambah dan memenuhi harapan pelanggan dalam pengalaman berbelanja. Elemen yang kelima yaitu revenue streams. Superindo memiliki beberapa sumber pendapatan yang mendukung keberlangsungan bisnis mereka. Berikut adalah beberapa revenue streams yang dimiliki oleh Superindo. Tentunya, pendapatan utama Superindo berasal dari penjualan produk di gerai fisik mereka. Ini mencakup berbagai macam produk seperti makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, produk perawatan pribadi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, penjualan online. Melalui platform e-commerce mereka, Superindo menghasilkan pendapatan dari penjualan online. Pelanggan dapat berbelanja produk secara langsung melalui situs web mereka dan melakukan pembelian yang akan dikirimkan ke rumah.
Kemudian promosi dan diskon. Pendapatan tambahan juga diperoleh dari promosi dan diskon yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Ini termasuk program diskon khusus, penawaran paket, dan promosi belanja tertentu yang dirancang untuk meningkatkan volume penjualan. Beberapa gerai Superindo mungkin menghasilkan pendapatan tambahan dari penyewaan ruang toko kepada pihak ketiga, seperti penyedia layanan atau produk lain yang ingin memanfaatkan lokasi strategis mereka. Dan yang terakhir, layanan tambahan Superindo yang dapat menghasilkan pendapatan seperti layanan pengantaran atau delivery order, layanan pemesanan produk khusus, atau layanan tambahan lainnya yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Nah, dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan, Superindo dapat memperkuat keberlangsungan finansial mereka sambil terus memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dalam pengalaman berbelanja mereka. Elemen yang keenam, ada Key Resource. Bagian Key Resource dalam BMC mengacu pada aset dan sumber daya kunci yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan operasinya secara efektif dan mencapai tujuan bisnisnya. Untuk Superindo, beberapa contoh dari Key Research dapat mencakup gerai retail, lebih dari 170 gerai Superindo lokasi strategis. Kemudian stok produk, persediaan berbagai produk untuk kebutuhan pelanggan. Kemudian pusat distribusi, yaitu infrastruktur distribusi untuk mengelola produk. Kemudian teknologi informasi berupa sistem point of sale dan e-commerce untuk operasional. Kemudian sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja yang terlatih di berbagai level operasional. Selanjutnya ada merek dan reputasi, kemudian hubungan dengan pemasok yang baik untuk ketersediaan produk, lalu jaringan distribusi, kemudian kapabilitas riset pasar, yaitu kemampuan untuk menganalisis pasar dan tren konsumen. Nah, melalui pengelolaan dan optimalisasi aset dan sumber daya kunci ini, Superindo dapat membangun keunggulan kompetitif, meningkatkan efisien operasional, dan memperkuat posisi mereka di pasar retail Indonesia. Elemen yang ketujuh yaitu Key Activities. Bagian Key Activities dalam BMC mengacu pada sejumlah kegiatan utama yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan operasinya, menciptakan nilai, dan mencapai tujuan bisnisnya. Untuk Superindo, beberapa contoh dari Key Activities termasuk pembelian, pengelolaan, dan pemantauan stok produk. Kemudian mengelola operasi harian dari gerai, kemudian pemasaran dan promosi, selanjutnya memilih dan mengembangkan portofolio produk, kemudian memastikan rantai pasokan yang efisien, dan tidak lupa mengelola sistem informasi untuk operasional. Selain itu, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, kemudian membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu melakukan pengawasan keuangan dan administrasi. Nah, dengan menjalankan Key Activities ini secara efektif, Superindo dapat mengoptimalkan operasi mereka, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang mereka di industri retail. Elemen yang kedelapan yaitu Key Partners. Key Partners merupakan mitra utama dalam bisnis. Berikut hasil analisis saya terkait Key Partners dari Superindo. Pertama, Salim Group. Sebagai pemilik Superindo, Salim Group memberikan dukungan strategis finansial dan operasional yang penting. Kedua, Ahold Delhaize Group memberikan dukungan global dan keahlian dalam industri retail, membantu dalam strategi pengelolaan dan sumber daya. Ketiga, yaitu supplier produk konsumsi dan non-konsumsi. Produk konsumsi yaitu seperti makanan, minuman, sedangkan non-konsumsi seperti kebutuhan rumah tangga yang memasok produk ke Superindo. Keempat, ada mitra produk segar. Mitra yang menyediakan produk segar seperti sayuran, buah-buahan, dan produk makanan segar lainnya. Nah, yang kelima,
ada pemasok lokal dan internasional. Pemasok yang menyediakan berbagai jenis produk dari lokal maupun internasional untuk dijual di Superindo. Yang keenam, partner logistik dan transportasi, penyedia jasa logistik yang membantu dalam distribusi produk dari pusat distribusi ke gerai-gerai Superindo. Kemudian yang ketujuh, partner teknologi dan sistem informasi, penyedia teknologi dan sistem informasi yang mendukung operasional Superindo, termasuk sistem point of sale dan infrastruktur IT lainnya. Kedelapan, ada Wilmar Consultancy Service, yaitu layanan konsultasi yang mendukung dalam pengembangan strategi bisnis dan operasional Superindo. 9, yaitu TNC Partners, mitra yang menyewakan ruang toko atau fasilitas lainnya kepada Superindo. Yang ke-10, UMKM dan Koperasi Petani. Jadi, kolaborasi dengan UMKM dan koperasi petani untuk menyediakan produk lokal dan mendukung ekonomi lokal. Nah, setiap key partner ini memberikan kontribusi yang penting dalam mendukung operasional dan pertumbuhan Superindo, baik dari segi produk, layanan, maupun dukungan strategis dan operasional. Elemen yang ke-9 yaitu cost structure. Elemen ini dalam BMC menggambarkan semua yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Untuk Superindo, beberapa elemen dari cost structure meliputi biaya pembelian produk dari supplier, biaya operasional gerai retail harian, biaya logistik dan distribusi dari pusat ke gerai, biaya teknologi informasi untuk manajemen sistem IT, biaya pemasaran dan promosi, biaya tenaga kerja meliputi gaji dan tunjangan karyawan, kemudian biaya administrasi dan keuangan, biaya pengembangan produk dan riset pasar, dan yang terakhir yaitu biaya operasional tambahan, seperti untuk asuransi dan layanan tambahan lainnya. Nah, setiap elemen di atas mencerminkan bagaimana Superindo berhasil membangun dan menjalankan operasinya untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan mempertahankan posisi mereka di pasar retail Indonesia. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis bisnis model kanvas dari Superindo. Melalui analisis ini, kita telah melihat bahwa Superindo mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin dalam industri retail di Indonesia, berkat kombinasi dari strategi bisnis yang tepat, pemahaman yang baik tentang kebutuhan konsumen, serta efisiensi dalam operasional dan kemitraan strategi yang kuat. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi dalam memahami serta menerapkan konsep bisnis model kanvas dalam berbagai jenis bisnis. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya terbuka untuk menjawab pertanyaan dan berdiskusi lebih lanjut. Semoga kita semua dapat terus belajar dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.